kita akan membahas satu topik yang menarik, dan kali ini topik kita adalah melatih anak untuk berkolaborasi. Apa sih pentingnya berkolaborasi untuk anak-anak di sekolah nih? Kolaborasi yang dilakukan selama ini itu dapat pendidikan di rumah atau bagaimana? Shalom, selamat tahun baru pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga semua hal baik bisa terjadi pada kita sepanjang tahun 2024 ini. Dan kembali berjumpa dalam acara Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa, kita akan membahas satu topik yang menarik, dan kali ini topik kita adalah melatih anak untuk berkolaborasi. Dan tidak lupa, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa yang selalu menemani kita sepanjang episode-episode Love Your Child, yaitu Ibu Helena Valentina, yang merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom, selamat tahun baru Ibu Helena. Selamat tahun baru Nova. Gimana kabarnya nih memasuki tahun yang baru? Luar biasa, lihat nih hasil kolaborasi ya. Betul. Luar biasa, ada yang ngatur-ngatur apa tuh namanya ornamennya, balon-balon. Waduh, indah banget ya ruangan kita hari ini. Iya, puji Tuhan kita juga hari ini rumah baru ya. Kita mengawali tahun yang baru dengan suasana baru. Dan hari ini nih Bu Helena, kita juga ada yang spesial. Selain ada rumah baru dan pernak-pernik yang lucu, kita juga ditemani oleh seorang bintang tamu ya. Ada bintang juga hari ini. Betul, ada tamu. Bulannya siapa? Bulannya kita. Kali ini kita sudah bersama-sama dengan Kak Golda. Shalom Kak Golda. Shalom. Selamat tahun baru. Ya. Salam. Oh iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nanti kuenya menyusul di belakang. Nah, jadi Kak Golda ini kita undang di sini nih Bu Helena karena akan berkaitan dengan topik kita hari ini, yang dimana tadi saya sudah sampaikan judulnya adalah melatih anak untuk berkolaborasi. Nah, Bu Helena, tahun baru, semester baru nih untuk anak-anak sekolah. Betul. Nah, apa sih pentingnya berkolaborasi untuk anak-anak di sekolah nih? Ya, yang pertama nih, kita kan sekarang kan di abad 21 ini semua tahu lah ya, semua pakar pendidikan sepakat bahwa untuk di abad 21 ini sangat dibutuhkan kemampuan 4Cs. Yaitu 4Cs itu adalah berpikir kritis atau critical thinking, kemudian juga kreativitas, dan komunikasi nih, kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat, gagasan gitu, dan terakhir kolaborasi. Ya, jadi kalau dia jadi orang yang ansos nggak ada gunanya, pintar sendiri kan. Kalau dulu tuh sering ya, yang penting pintar sendiri mencolok, nanti dia membawa nama baik sekolah gitu. Kalau sekarang udah nggak musim begitu ya Bu Helena. Pada kenyataannya mereka-mereka yang memilih untuk individual seperti itu, kan akhirnya mereka tidak bisa berkembang. Karena kan kita perlu relasi. Oke, kita jago nih bikin produk misalnya. Tapi kita nggak punya kemampuan berkolaborasi, kan akhirnya nggak ada yang datang juga beli produk kita. Betul. Sayang sekali. Jadi memang setelah diteliti, orang-orang yang berhasil itu khususnya di abad 21 ini adalah mereka yang bisa mengembangkan 4 keterampilan tadi, khususnya dalam belajar, dan ini sudah diterapkan juga di sekolah ya, khususnya saat ini nih, di mana kurikulum Merdeka itu kan sudah menjadi kurikulum resmi di Indonesia ya. Jadi semester yang baru ini memang guru-guru atau sekolah-sekolah pasti sudah menyiapkan itu berbagai program yang salah satunya adalah collaborative learning. Nah, kalau anak-anak tidak dibiasakan untuk berkolaborasi dengan baik sejak dari rumah, nah mungkin mereka akan menemukan kesulitan pada saat di sekolah ketika dia harus berkolaborasi dengan teman-temannya. Ya kan, jadi kalau dia terbiasa sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk tidak boleh berbagi ya, jangan gaul sama dia nih, kalau dia nih kayaknya bukan orang kaya ya, seperti kita misalnya gitu kan, atau yang ini dia kayaknya kok selalu ngalahin kamu ya, akhirnya malah jadi persaingan yang nggak sehat. Jadi akhirnya nggak bisa berkolaborasi dengan baik dong di sekolah nantinya kalau dibiasakan di rumah seperti itu. Betul. Ada banyak keuntungan dari berkolaborasi. Iya betul. Saya sendiri juga sudah merasakan bagaimana lebih nyaman kalau kita bisa mengerjakan sesuatu bersama-sama daripada harus sendirian. Benar. Salah satu yang paling penting adalah anak-anak itu akan punya kemampuan untuk memiliki dorongan dari dalam diri. Jadi kalau dia berkolaborasi nih, dia mau menunjukkan ide, menampilkan
apa yang menjadi kreativitas dia untuk dipresentasikan itu dari dalam, bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena diiming-imingi, tapi dari dalam karena dia merasa bahwa dia sebagai tim dia perlu untuk memberikan sumbangsi gitu kan. Jadi oke, ide saya kayak gini, kan dari dalam diri tuh. Iya. Oke, kalau begitu tugas kamu misalnya kamu adalah tugasnya membuat ini ya, gambar ya, kamu bikin kata-katanya, saya bikin musiknya, misalnya kayak gitu kan, jadi deh lagu misalnya gitu kan. Nah itu kan mereka sama-sama akan mempush dirinya sendiri dari dalam diri, bukan karena dipaksa-paksa. Betul. Ya nggak sih, karena mereka punya misi visi yang sama gitu. Dan yang kedua memang mereka jadi punya keterampilan beradaptasi, kan penting kan. Namanya manusia kan dia nggak mungkin selalu di kota yang sama. Iya. Bisa jadi dia dilempar ke kota yang mana oleh Tuhan untuk pendidikan barangkali ya. Nah kalau dia nggak pandai beradaptasi, waduh, bisa-bisa dia frustasi deh. Betul. Ya kan. Dan yang terakhir nih, ini yang paling penting. Ini akan membuat anak-anak lebih percaya diri. Ternyata saya punya kemampuan ya. Ternyata saya dihargai teman saya ya. Ternyata saya dibilang sama teman saya, kamu jagonya yang bikin musiknya nih. Oke, kalau aku liriknya, aku ternyata punya kemampuan bikin musik dan disukai teman-teman ya. Jadi dia merasa bahwa saya ini berharga loh. Betul. Nah, itu jadi penting banget kolaborasi. Betul. Nah, mungkin saya mau ke Kak Golda nih sebagai narasumber. Cantik sekali ya, ya. Cantik sekali. Iya. Sebagai narasumber kita, salah satu maksudnya bukan narasumber, maaf, sebagai tamu kita hari ini yang akan menjelaskan mungkin Kak Golda ini adalah sekarang ini sudah menyelesaikan pendidikan kedokteran ya, dan sedang melanjutkan profesi. Iya, baru selesai kuliah profesi, Kak. Udah selesai profesinya dan tinggal menunggu Sumpahnya, ya betul. Oke, Kak Golda nih, pengalaman Kak Golda dari mungkin TK, SD, SMP, SMA gimana nih dalam berkolaborasi dengan teman-teman? Mungkin dari aku sendiri dari kecil dilatih untuk berkolaborasi ya Kak, seperti dalam tugas-tugas kelompok dan lain-lain. Tapi yang paling kerasa banget pentingnya kolaborasi itu waktu kuliah. Dimana waktu kuliah sudah mulai banyak organisasi, kepanitiaan, di gereja juga banyak acara. Dan kalau kita semua hanya mentingin diri sendiri, hanya kerja dengan diri sendiri, kita nggak akan bisa bikin acara itu semaksimal mungkin. Lebih baik kalau ada kolaborasi, semuanya jadi lebih cepat, hasilnya lebih maksimal juga, Kak. Dengar-dengar Golda punya band ya? Punya Kolaborasi band. dong berarti ya? Iya, berarti kolaborasi juga kan, dalam band gak mungkin mainin semua sendiri. Betul. Sebagai apa Kak Golda di bandnya Kak Golda? Sebagai keyboardist, Oh, Kak. keyboardist. Iya. Oke, kelihatan sih. Oh, kelihatan. Mungkin nanti kita masih akan lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Helena dan juga Kak Golda. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Love Your Child, di mana kali ini kita sedang membahas suatu topik, yaitu melatih anak untuk berkolaborasi. Nah, saya mau ke Kak Golda dulu nih. Tadi kan sudah menjelaskan bagaimana menyenangkan ya sebenarnya berkolaborasi itu bisa mempercepat proses pekerjaan dan segala macam. Apa sih kendalanya? Ada nggak sih kendalanya? Pasti Dalam ada berkolaborasi. kendalanya. Karena dalam kolaborasi kita harus bisa match sama kepribadian yang berbeda-beda. Yang pertama mungkin tantangannya adalah komunikasi. Dan yang kedua tantangannya ada konflik internal kadang. Dan yang ketiga menurut aku adalah ketika visinya nggak sejalan. Nah terutama dalam hal komunikasi antar teman kadang kita tipe komunikasinya beda. Ada yang lebih senang di telepon, ada yang lebih senang di chat kan. Betul. Nah jadi di situ juga timbul ada konflik nantinya. Aduh kok kamu nggak telepon aku, kok aku nggak tahu chatnya gitu kan. Iya. Dan yang terakhir kalau misalnya terutama dalam acara gereja ya, ketika ada acara kita sedang menyamakan visi, tapi tiba-tiba ada orang lain maksud aku nggak gitu gini-gini, dan itu adalah tantangannya sih Kak. Dalam kolaborasi. Gitu kan? Iya. Betul. Padahal sebenarnya mungkin semuanya untuk tujuan yang baik, Betul. tapi beda selera mungkin ya. Nah, mungkin ya orang kan mempersepsi bisa beda-beda ya. Betul. Ada yang dari sisi dia sebagai orang yang butuh di tadi itu di telepon, didekati. Ada yang merasa nggak perlu diingat-ingatin lagi, udah Harusnya kasih tanggung ingat jawab masing-masing, gitu iya. ya. Jadi kita memang dalam kolaborasi itu apalagi sebagai pemimpin tuh perlu perlu mengetahui kebutuhan setiap anggotanya kayak gimana. Itu
ya kepribadian mereka itu kan pasti unik-unik gitu. Kita pun unik kan, jadi mesti saling pengertian. Jadi emang mesti sering-sering ketemu nih emang. Kalau kolaborasi, jadi saling mengenal, saling mengetahui, dan kalau perbedaan visi itu sebetulnya sih bisa sih aja dibicarakan sepanjang memang punya tujuan yang baik gitu kan. Siapa tahu visinya sebenarnya sama sih, cuman mungkin kata-katanya yang berbeda gitu kan. Betul. Iya kan? Nah, kalau misalnya nih ada perbedaan ketika kita sudah berkolaborasi, lalu timbul perbedaan, apakah ada jalan juga kita lebih baik berpisah dengan kolaborasi? Jangan. Karena itu tantangannya justru. Iya. Karena yang namanya berdebat dalam sebuah perbincangan itu kan satu hal yang positif ya. Iya. Positif banget, artinya di situ sebetulnya kebebasan orang untuk berbicara perlu dihargai, karena ketika dia sudah merasa nyaman untuk berbeda pendapat, nyaman untuk mengatakan yang mungkin tidak disetujui sama teman, kemungkinan nggak disetujui oleh teman, itu sebenarnya adalah hal yang bagus justru, karena melatih kepercayaan diri dia untuk berani beda gitu. Dan teman-temannya juga perlu juga untuk menyampaikan kenapa nggak setuju, kenapa harus pakai cara A atau cara B yang kami sepakat kayaknya tadinya kita nggak setuju. Nah, kalau misalnya dia betul-betul punya alasan yang sangat kuat, nah tentu saja dia kan bisa mencari cara gimana caranya untuk meyakinkan dengan memberi analogi memberikan contoh-contoh atau pengalaman barangkali, atau mungkin ya pendekatan-pendekatan. Intinya kalau kita berbeda pendapat sebenarnya itu bagian dari proses yang perlu dilewati, dan sepanjang semuanya punya tujuan baik pasti ada jalan keluarnya. Nah, yang perlu berpisah adalah ketika udah ini ya, sudah negatif nih, sudah misalnya saling memojokkan, wah itu beda ya. Tapi kan misalnya kita punya anak-anak tuh mungkin belajar untuk membuat sesuatu. Aku nggak mau caranya misalnya bikin tumpeng gitu, bikin kolaborasi nih, bikin tumpeng. Aku nggak mau kalau langsung itu segitiga di atasnya. Aku mau bawahnya dulu. Kenapa harus begitu? Nah, kan perdebatan itu bagus ya. Kayak bagusnya atas dulu. Enggak dong, bawah dulu. Kenapa? Alasannya apa? Coba. Ini kalau pakai langsung segitiganya dulu, yang puncaknya dulu, keuntungannya 1, 2, 3 gitu. Kalau bawahnya dulu, keuntungannya 1, 2, 3. Banyakkan mana? Oh iya, mendingan kita pakai bawahnya dulu ya, supaya nggak hancur nih, nggak remuk. Nah kan, jadi ada kesepakatan, ada kesepahaman, dan itu akan membuat mereka bahagia loh. Ketika akhirnya, wow, kerjaan kita bisa selesai setelah kita berdiskusi, saling curah pendapat, kasih masukan, yang kadang-kadang juga mungkin agak-agak nyelekit. Kan orang kalau berbeda pendapat tuh nggak enak ya. Betul. Atau mungkin kok kadang kayaknya baper. Kadang-kadang kok ide saya kok ditolak sih, gitu. Itu biasanya orang, tapi itu perlu berlatih kan, perlu berlatih untuk tidak diterima pendapatnya, dan itu bagus, membuat dia mematangkan diri ya, sehingga nanti di jenjang berikutnya dia semakin terbiasa. Jadi kalau orang-orang hebat itu kan dikritik disenyumin aja, gitu kan. Tapi Bu, misalnya gini, ketika kita mungkin sudah lebih dewasa, ketika kita menghadapi hal seperti itu, mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak mungkin SD gitu, SD, TK, yang ketika mereka ditolak, apakah itu mungkin bisa menyebabkan trauma sehingga ngerasa, aku selalu ditolak nih. Itulah gunanya sebetulnya guru yang memahami tentang tujuan kolaborasi. Dan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu dengan bermain. Karena anak-anak kan tugas perkembangan utamanya adalah bermain, toh. Contohnya nih, misalnya mainan di kelas tuh nggak usah harus semua sama gitu. Ya mainannya beda-beda. Jadi misalnya ada mainan blok gitu ya, terus ada mainan lagi untuk bikin puzzle barangkali. Nah, jangan dibikin semua sama. Jumlahnya sama dengan supaya nggak rebutan gitu. Tujuannya tadinya jumlah tapi itu tidak memancing kemampuan kolaborasi. Dibuat terbatas aja, sehingga ketika ada satu orang sama-sama mau main dengan bola yang ini misalnya nih, sementara bola ini cuma satu, ya kan, dia kan ribut tuh. Aku mau yang ini, aku juga gitu. Nah, pada saat itu sebetulnya itu kesempatan kita untuk melatih mereka kolaborasi. Oke, nih kamu mau main berdua, ya bola itu kamu main berdua aja. Ya sama-sama lempar-lemparan, catch and throw gitu ya, lempar tangkap, atau gantian. Masing-masing mungkin 10 detik begitu. Pilih mana?
mau take turn atau bergantian atau kalian bermain bersama. Nah, kan itu kan membuat mereka jadi punya solusi nih. Oh, ternyata kalau kita mau memainkan satu benda yang sama, ada loh caranya tanpa harus berantem gitu kan. Yaitu dengan cara take turn, bergantian, atau main bareng aja gitu kan. Kolaborasi. Iya, seperti itu. Jadi itu perlu dilatih. Jadi jangan dihindari. Tapi nanti jadi konflik. Jangan. Ya kita cari dong solusi-solusi yang kreatif gitu. Berarti orang tua dan guru berperan sangat penting. Iya, betul sekali. Terus kalau misalnya di keluarga, kita pengen supaya tahun baruan nih bajunya samaan ya, itu gitu kan. biasanya anak perempuan. Terus nanti anak yang garis bagi, aduh mah, buset, ya ampun, kita jadi seperti anak TK. Sama semua, ya tapi maksudnya nuansanya samaan lah. Misalnya kata si mama kan, yang selalu jadi pemersatu keluarga gitu. Terus nanti ada yang kecil, ya ampun, warnanya pink, nggak mau gitu. Nah, sekarang mungkin bisa cari solusinya. Misalnya, kamu idenya apa? Oke, nuansanya mungkin sama, tapi modelnya beda gimana, gitu kan? Kamu jadi ada pinknya juga, tapi modelnya maco gitu. Terus mamanya kasih lihat nih contoh-contoh nih, ini tokoh-tokoh dunia loh nih, tuh ada juga warna pinknya gitu. Terus nanti papanya bilang, emang harus pink? Iya, kenapa harus pink ya? Gitu. Jadi bisa diskusi. Betul. Nah jadi jangan malah diginiin. Papa kalau udah bilang pink ya pink, waduh udah kayak begini ya, ini kayak gini susah ini, nggak bisa menjadi orang yang bisa menjawab tantangan abad 21 kalau kayak gini, pemaksaan seperti itu, ya kan perlu adanya suasana yang aman, nyaman untuk berpendapat walau berbeda. Luar biasa. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Love Your Child yang sedang membahas tentang melatih anak untuk berkolaborasi. Nah, saya mau ke Kak Golda dulu nih. Kak Golda, apakah kolaborasi yang dilakukan selama ini itu dapat pendidikan di rumah atau bagaimana? Mungkin secara tidak langsung ya di rumah diterapkan. Contohnya kalau misalnya lagi mau jalan-jalan keluarga, biasanya aku sama adekku dibagi tugasnya, papa mamaku juga. Contoh aku paling suka bikin itinerary. Abis ini kemana nih? Hotelnya mana aja? Itu kesukaan aku. Sementara adek aku nggak suka. Dia sukanya nyetir mobil atau enggak dia bagian peralatan-peralatan gitu. Sementara papa bagian ngasih uangnya gitu kan. Dan terus mamanya bagian apa? Mamanya bagian pijit-pijit dan konsumsi. Dan di situ adalah bagian-bagian kecil yang mungkin secara tidak langsung dipraktekkan di rumah Kak untuk kolaborasi. Jadi dari rumah memang sudah terbiasa. Nah, berarti ini diaplikasikan di luar rumah, mungkin di sekolah atau di kampus. Ada cerita nggak nih yang pernah dilakukan? Mungkin contohnya waktu kecil kali ya Kak. Kalau waktu kecil kita suka di sekolah ada performance gitu, mungkin drama musikal atau ada paduan suara. Di situ penting banget kolaborasi. Mungkin sebagai anak kecil kadang kita pengen tampil bersinar sendiri nih, pengen suaranya paling besar. Tapi di paduan suara kita harus suaranya di tone down, harus sama seperti yang lain. Kalau misalnya pas drama musikal, aku bagian musik, ada lagi yang bagian nyanyi, di situ ada letak kolaborasinya. Tapi yang paling terasa karena sudah nyaman kolaborasi waktu kecil, sehingga waktu besar, waktu sudah kuliah, untuk berkolaborasi bukanlah hal yang terlalu sulit sih Kak, karena udah terbiasa dari kecil. Ya itu dia. Jadi memang orang tua itu perlu memberikan contoh sih. Jadi kalau di rumah misalnya papanya jadi one man show gitu, semua dia tentukan, uang dari dia, tujuan juga, destinasi perjalanan juga dia, sampai pakaiannya dia juga nentukan. Wah, anak-anak mungkin senang udah tinggal terima gampang aja. Tapi kan akhirnya tidak ada kolaborasi yang tumbuh, ya kan? Dan akhirnya anak-anak itu jadi bergantung terus sama papa mamanya. Memang sih untuk kolaborasi ini anak-anak juga perlu dilatih untuk bergantung dan juga sekaligus bertanggung jawab. Artinya dia tahu bagiannya apa, tapi dia juga harus bergantung pada orang lain sehingga dia tidak merasa saya tidak butuh kamu gitu. Jadi sekarang orang-orang tidak ada gunanya di mata dia. Nah itu juga berbahaya kalau kayak gitu jadi egois nanti. Jadi
dia juga harus belajar untuk bergantung juga. Oke, dalam hal tertentu saya bergantung pada kakak, dalam hal ini tergantung pada adik, dalam hal lain tergantung pada papa gitu kan. Jadi semua punya bagiannya masing-masing dan itu akan menjadi satu kebahagiaan sendiri ketika apa yang mereka rencanakan terjadi. Betul. Gitu. Dan Ya itu kan? terdengar sangat enak ya kalau misalnya semua bisa melakukan sesuatu Ya. dan menghasilkan. Jadi waktu kolaborasi itu kan ada diskusi tuh. Betul. Nah itu kan kemampuan komunikasi bertumbuh Iya, kan. betul, Nah betul. itu dia. Jadi memang interaksi sosial otomatis akan tumbuh ketika di rumah, di sekolah, di kelas itu ada collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi yang memang bukan berarti anak duduk nulis ya, belajar kolaborasi, tapi dilakukan praktek gitu. Iya, betul. Lalu yang kedua juga memang waktu kolaborasi ini kita perlu meningkatkan kolaborasi ini, maksud saya perlu mengajarkan anak-anak untuk resolusi konflik. Jadi kalau ada konflik gimana nih ngatasinnya gitu. Jadi kalau tersinggung jangan langsung baper gitu. Yeah. Kalaupun baper jangan langsung ribut gitu kan. Coba pikir ulang deh, mendingan diem dulu sebentar. Jadi setelah itu baru ngomong untuk resolusi konfliknya dengan menggunakan I statement atau I message ya. Sorry, aku kok ngerasa sedih ya, karena kayaknya aku dilupain nih gitu. Kok aku nggak ditanyain ya waktu milih makanan. Kok kayaknya semuanya harus dari kamu ya. Sorry ya dek, gitu misalnya gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak nggak diperhitungkan gitu loh. Jadi nggak bilang kamu jahat ya. Kamu jangan kamu gitu. Kalau kamu tadi you statement atau you message yang ada akhirnya kita jadi konflik makin besar gitu kan. Tapi kalau I statement kan saya merasa nanti kan si adik bisa bilang, oh kakak merasa begitu ya, aduh padahal nggak maksud loh, aku nggak maksud begitu, aduh maaf ya itu baru kan selesai. Iya. Selesai, konfliknya selesai, jadi langsung padam sehingga kolaborasinya dapat lebih dikembangkan lagi, diteruskan lagi gitu. Iya. Programnya. Dan kalau kita melihat anak-anak kita bisa berkolaborasi, itu jangan didiemin, dikasih apresiasi. Papi mami seneng loh, papa mama seneng loh, kalian berdua bisa berkolaborasi, kayak gitulah kakak adik. Jadi nanti sampai besar kalian juga bisa terapkan itu ya di keluarga masing-masing gitu. Jadi mereka ngerasa, oh ini adalah hal penting ya gitu. Kan kalau kita diapresiasi, kita jadi tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Kalau tahu sesuatu yang baik, tentu saja dia akan ulangi lagi gitu loh. Bu Nova. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini, dan ini bisa untuk mulai anak kecil sampai orang dewasa ya, karena semua orang dari mulai mainan ya, betul bermain bersama. Iya betul, berkolaborasi untuk membangun diri yang lebih baik juga. Baik, terima kasih banyak Bu Helena untuk tips-tips yang sudah diberikan. Terima kasih banyak untuk Kak Golda untuk pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan ke pemirsa Hope Channel. Pasti menjadi suatu pembelajaran juga untuk pemirsa sekalian di rumah, bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita dan juga mungkin diri kita sendiri untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan pemirsa, saat ini kita akan berpisah, tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan bertemu kembali dalam Love Your Child di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami, sampai jumpa.